Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Banjar AKBP Dani Yulianto menggelar sesi Jumat Curhat bersama masyarakat di Masjid Al-Badarling, Margasari, Kelurahan Bojong Kantong, Langensari, Kota Banjar. Selain itu, melalui seksi kedokteran dan kesehatan, Polres Banjar juga menggelar bakti kesehatan di lokasi yang sama. Kegiatan Jumat Curhat digelar usai sholat Jumat di Masjid Al-Badarling. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PCNU Kota Banjar, Kiai Haji Roidi Al-Farizi, Wakapolres Banjar, pejabat utama, Kapolsek Langensari, Lurah Bojong Kantong, serta masyarakat dan jemaah masjid tersebut. Sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya penyalahgunaan peredaran pupuk bersubsidi dan non-subsidi untuk petani. Dirinya mengeluhkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, warga juga mengeluhkan sejumlah pemuda yang bercengkrama hingga larut malam dan diduga mengonsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Kapolres Banjar pun langsung merespon permintaan warga bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti terkait laporan-laporan tersebut. Yang telah berkenan bersedia meluangkan waktu menerima kami untuk datang hadir bersilaturahmi di masjid ini salah satunya. Banyaknya narkoba saat ini agama saya itu ya usahakan semaksimal mungkin bersih dari narkoba dengan kurasi maka saya umumnya untuk wilayah bagaimana terbebas dari narkoba. Di Banjar khususnya saya melihat banyak perkara-perkara narkoba itu lebih kuatnya ke obat-obatan. Sudah banyak pelaku yang kita tangkap. Ini ada Pak Jojo. Karena kita itu ada 15-nya yang beredar narkoba. Kalau misalnya nanti ada indikasi, misalnya ada remaja, pemuda, atau masyarakat sebagai pengguna, silakan diinformasikan, dilaporkan Pak ke Pak Babin, atau mungkin ke Polsek atau Polres itu. Nanti kami akan melakukan pemantauan. Yang pasti kami akan mengawasi Pak. Kami akan mengawasi secara penuh sesuai dengan tugas dan fungsi kami, bahkan sampai dengan penindakan. Nanti silakan sampaikan ke Babin kalau perlu nanti Pak Jojo turun bawa alat tes untuk narkoba. Jadi kalau misalnya biar takut gitu, maksudnya kalau misalnya macam-macam langsung panggilan Polres nanti dites. Sampaikan gitu, nggak apa-apa. Kendaraan yang knalpotnya terlalu tinggi, terlalu kencang, kalau malam hari mengganggu pada orang yang istirahat. Memang kampung-kampung ini sudah disinyalir tempat untuk menyembunyikan sepeda motor yang tidak tertangkap di kota. Jadi nanti dengan ini kita sepakat ya. Jadi nanti sepakat kalau nanti kita akan operasi di kampung ini, kalau didapatkan tidak boleh protes karena ini menjadi keluhan para warga. Ya. Jadi yang punya knalpot bising saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk mengganti kembali ke normal atau akan dilakukan penindakan. Selain itu, melalui seksi kedokteran dan kesehatan, Polres Banjar juga menggelar bakti kesehatan di lokasi yang sama. Kegiatan berupa pengobatan gratis, pengecekan tensi, darah, serta memberikan obat kepada yang membutuhkan. Warga pun turut mengucapkan terima kasih atas pengobatan gratis yang digelar Polres Banjar di lingkungan Bojong Kantong. Kurang fit sini atau PTTS grafis buat masyarakat yang bagus untuk yang kesehatan dan kurang bagus ini bisa pengobatan gratis. Masyarakat berharap kegiatan Jumat Curhat dan bakti kesehatan bisa dilaksanakan secara kontinu karena masih banyak warga yang tidak mampu untuk berobat. Dari Humas Polres Banjar Polda Jabar,
melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah data ekonomi makro terkini kurang menggembirakan di saat pelaku pasar dan pelaku usaha telah berharap Bank Sentral AS atau Federal Reserve mulai mengakhiri kebijakan suku bunga restriktif yang diberlakukan untuk menekan inflasi. Lalu sejauh mana data ini mencerminkan tren data selanjutnya? Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Dua indikator laju inflasi menguat melebihi ekspektasi. Indeks harga konsumen menguat 0,3% secara bulanan, meski ini membawa angka tahunan ke 3,1%, menurun dibandingkan 3,4% bulan sebelumnya. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir juga menguat 0,3%, membawa angka tahunan ke 3,1% juga. Inflation still is heading in the right direction in terms of a downturn. Again, we may get a specific little element that might pop from here, from a month-to-month perspective, which is okay. In the grand scheme of things, I do think there are deflationary forces coming from China, for example. I do think a lot of the inflationary pressures that we felt through COVID are over at this point. So I still think we're heading in the right direction. It's just these little bumps that, again, It contrasts with the expectations of a straight downward move in inflation. Meski telah melandai, inflasi pada kisaran 3% ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We heard from one of the Fed governors that they're not waiting for 2% inflation. So we put a bottom on it. We're not looking to totally return to that target. We also know that we've seen some more nuance to that report. Part of the strength in yesterday's CPI was in services. And if you look historically, it's not unusual to see a blip in services in January. It's considered potentially a seasonality problem with the data. So we'll certainly sit back and wait for the Fed's preferred data on that, which is the personal consumption expenditures numbers, those PCE numbers. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi bulan ini dijadwalkan diterbitkan oleh Departemen Perdagangan pada 29 Februari. Pada saat yang sama, data terkini seputar penjualan retail akhirnya kurang menggembirakan. Bahkan penjualan retail turun setelah 2 bulan berturut-turut meningkat. Dan faktor cuaca ikut berpengaruh karena penjualan retail di toko fisik akhirnya turun lebih signifikan dibandingkan penjualan online. Selain itu, analis mencermati data penjualan retail tak mencerminkan seluruh pembelanjaan konsumen. Retail sales is also an indicator that is very goods focused. What we're learning now is the American public is becoming very experience desiring entertainment experience, which retail sales doesn't do a very good job of capturing. So although it may have ticked down between seasonality, between what it's not capturing, there's a question of, well, how real is this a problem or is it not a problem? Pengamat umumnya memperkirakan The Fed paling cepat mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan Mei. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.